warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i, amma ba'du. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpah nikmat-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang baik, perkenalkan nama saya Nurisma Indah Kirana, kelas 4 SDN 1 Purwosari, Kecamatan Wonogiri. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari ke-14 bulan Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Semoga kita yang menjalankan puasa di bulan ini meraih banyak berkah, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihi salam. Zulkifli atau nama aslinya Basyar adalah salah seorang putra Ayub. Suatu ketika Raja Israel di Syam, Damaskus, bernama Ilyasa sudah berusia lanjut. Ia sudah tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan dengan baik. Lalu sang raja mengumpulkan rakyatnya untuk mengangkat raja baru sebagai pengganti dirinya. Raja baru itu harus sanggup melaksanakan 3 syarat selama hidupnya, yaitu sanggup berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan sanggup menahan marah. Tidak seorang pun sanggup menjalankan syarat-syarat tersebut. Ternyata hanya Basyar yang sanggup melaksanakan ketiga syarat tersebut. Akhirnya, pemuda bernama Basyar tersebut terpilih sebagai raja selanjutnya dan diganti namanya menjadi Zulkifli yang memiliki arti orang yang sanggup menjaga janji. Hal ini juga terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86 yang berbunyi sebagai berikut. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Zulkifli kemudian menjadi raja Bani Israel dan rajin beribadah serta ahli dalam memberi hukum. Apa tujuan setan menggoda Zulkifli? Suatu ketika, Zulkifli hendak beristirahat. Setan dengan wujud seorang kakek datang ke dalam istana. Setan itu berpura-pura menjadi tamu dan ingin memancing kemarahan Zulkifli. Sekalipun setan masuk dengan cara memaksa, Zulkifli tetap bersabar dan menerima dengan sabar. Setan mengadu kepada Zulkifli tentang kekejaman orang lain terhadap dirinya. Namun Zulkifli menyuruhnya untuk datang besok malam ketika kedua belah pihak sudah merasa siap untuk bertemu. Namun, setan mengingkarinya dan malah datang pada malam hari. Keesokan harinya, si kakek datang dan mengadu seperti pada malam sebelumnya. Maka Zulkifli menyuruhnya untuk datang pada malam hari saja. Si kakek berjanji pada Zulkifli untuk datang pada malam hari saja. Namun, ia tetap mengingkarinya. Pada hari ketiga, kakek itu datang lagi. Tapi pada saat itu ia menyelinap menembus pintu dan menampakkan dirinya kepada Zulkifli dalam wujud setan asli. Setan akhirnya gagal memperdayakan Zulkifli yang tetap berpegang teguh pada janjinya untuk tidak marah. Karena keistimewaan Zulkifli tersebut,
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya sebagai nabi. Kenapa rakyat Zulkifli berumur panjang? Suatu ketika orang-orang durhaka memberontak kepada kerajaan Zulkifli. Lalu Zulkifli menyeru pada rakyatnya agar memerangi orang-orang durhaka itu. Namun rakyatnya takut mati sehingga tak seorang pun yang mau berperang. Wahai Zulkifli, kami baru mau berperang jika Allah tidak mematikan kami. Pinta rakyat Zulkifli. Maka Zulkifli pun berdoa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pasukan Zulkifli pun berhasil mengalahkan orang-orang durhaka. Teman-teman, sejak saat itu kerajaan Zulkifli dan rakyatnya hidup tentram dan damai. Namun, sejak rakyatnya berusia panjang, penduduk negeri Syam jadi sangat padat. Padahal setiap saat banyak bayi yang baru lahir, sementara para orang tua tidak ada selama ini. Mereka pun lalu meminta pada Zulkifli untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka menjadi manusia biasa bisa meninggal kapan saja. Zulkifli hidup sekitar tahun 1500 sampai 1425 sebelum Masehi dan diutus kepada kaum Amoria di Damaskus. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1460 sebelum Masehi. Demikian teman-teman, akhir kisah Nabi Zulkifli. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah diantaranya: 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli adalah seorang nabi yang taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Zulkifli mendapatkan hikmah dan menasihatkan umatnya untuk bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sifat teladan Nabi Zulkifli adalah sabar. Salah satu sifat yang paling menonjol dari Zulkifli adalah kesabarannya. Ayat Al-Quran menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang sabar melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli adalah contoh nyata dari sifat kesabaran yang tinggi dan mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusannya. 3. Nabi Zulkifli mengajarkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. 4. Sifat keteladanan Nabi Zulkifli yaitu tawakal. Nabi Zulkifli adalah contoh nyata dari seorang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia percaya bahwa kesabaran dan keberhasilan dalam hidup hanya dapat dicapai melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ia selalu berusaha untuk mengikuti keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.